Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kerahmatan, kasih sayang, kenikmatan serta perlindungannya kepada kita di mana saja kita berada, terkhusus kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan dan menyempurnakan pembahasan adab terhadap sesama muslim. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara adab dan akhlak terhadap sesama muslim adalah tidak mencelanya. Tidak mencelanya dengan tanpa hak, baik itu dalam kondisi dia masih hidup ataupun setelah wafatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan hal tersebut sebagai bentuk kefasikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencela seorang muslim itu kefasikan, yaitu bentuk keluar dari ketaatan, dan memeranginya adalah kekufuran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan dosa celaan yang terjadi di antara sesama muslim ini, yang mereka saling mencela, itu ditanggung dosanya oleh sang pemulanya. Ya, sang pemula yang memulai celaan tersebut kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-mutasabbani ma qala fa'alal badi'i minhuma hatta ya'tadiyal madlum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencela, apa yang mereka ucapkan maka itu dosanya ditanggung oleh orang yang memulai dari keduanya, sampai orang yang dizalimi tersebut melampaui batas di dalam membalasnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang dizalimi, yang diarahkan celaan itu kepadanya, maka dalam hadis ini dia boleh mencela sebatas
dalam rangka membalasnya. Namun apabila dia berlebihan di dalam membalas tersebut, maka dia pun menanggung dosa pula. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya dilarang bagi kita untuk mencela ya, dan itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, di antara adab dan akhlak terhadap sesama muslim adalah tidak berlaku hasad terhadapnya, tidak berburuk sangka kepadanya, tidak membencinya ya, dan tidak mencari-cari kesalahannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang larangan hal ini. Larangan untuk melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan, yaitu berlaku hasad, berburuk sangka, membenci, demikian pula mencari-cari kesalahan seorang muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar orang-orang beriman mengambil perhatian dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memanggil mereka. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, yaitu berburuk sangka, karena sesungguhnya sebahagian prasangka itu ada dosa. Nah, ini buruk sangka kepada sesama, nah ini bisa menghantarkan kepada dosa. Maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan, dan janganlah sebahagian kalian menghibahi, menggunjing sebahagian yang lainnya, yaitu menyebutkan hal-hal yang tidak disuka oleh saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mengapa orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong tersebut, ketika kamu mendapatkan berita bohong tersebut, dan mereka mengatakan ini adalah ya satu berita yang bohong, yang nyata kebohongannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada orang-orang beriman ya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ya saling berbaik sangka ya, berbaik sangka terhadap sesama muslim dan mukmin, karena kesamaan dalam iman dan kesamaan dalam ya keyakinan mereka, maka hendaknya ya mereka itu berbaik sangka tatkala mendengarkan sesuatu yang buruk dari saudaranya ya, berbaik sangka terhadap saudaranya tatkala mendengarkan hal yang buruk terhadap saudaranya ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk mengucapkan, menyatakan bahwa itu adalah berita yang bohong. Nah, seperti itu ya. Hendaknya demikian, sampai ada kejelasan, atau sampai orang yang melakukan tuduhan atau yang membawa berita tersebut ya menyampaikan bukti-bukti yang valid dan nyata, yang jelas.
ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i, ya. Bukti yang jelas itu harus ada pada orang yang menuduh, orang yang mengklaim, orang yang membawa berita yang berbeda, ya, dengan hukum asalnya, yaitu seorang muslim hukum asalnya adalah dalam kondisi baik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melarang beberapa hal di antara sesama kaum muslimin agar mereka saling menjaga hak-hak satu sama lainnya, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janganlah kalian saling hasad. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam agar mereka, ya, tidak berlaku hasad satu dengan yang lainnya, ya, iri dengki, ya, terhadap sesama kaum muslimin, ya. Yang dibolehkan hasad itu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maksudnya adalah, ya, bukan hasad yang buruk, tapi dia hasad yang baik, yang para ulama menyebutkan itu bukan hasad secara syar'i, namun dia adalah ghibtah. Ghibtah disebut dengan ghibtah, yaitu rasa iri di mana saudaranya melakukan kebaikan, lalu dia menginginkan kebaikan itu juga ada pada dirinya tanpa hilangnya kebaikan itu dari saudaranya. Nah, ini disebut dengan ghibtah, ya, seperti itu. Disebut dengan ghibtah, bukan hasad secara syar'i. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun kalau hasad, ya, hasad yang menginginkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya, yang menginginkan hilangnya kebaikan dari saudaranya, maka ini adalah hasad yang tentunya, ya, tercela, tidak terpuji dan berdosa pelakunya, ya. Walaupun pelakunya tersebut, ya, tidak menginginkan kebaikan itu berpindah kepadanya, dia hanya menginginkan kebaikan dan kenikmatan karunia yang ada pada hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara tersebut hilang dari hambanya tersebut atau dari saudara yang tersebut, walaupun dia tidak menginginkan kenikmatan kebaikan itu berpindah kepadanya. Nah, ini hasad, demikian, ya, termasuk hasad. Bahkan ini, ya, tentunya adalah hal yang tercela. Ini merupakan hal yang hina dan berdosa. Kemudian Rasulullah SAW melarang melakukan tanajus, wala tanajashu, yaitu najas. Tindakan najas adalah, ya, menawar sebuah barang yang dijual oleh seseorang dengan maksud, ya, untuk meninggikan harga barang tanpa ada keinginan membeli barang tersebut, agar nanti para konsumen yang lainnya membeli dengan harga yang tinggi, ya. Nah, ini kita dapatkan di pasar-pasar, ya. Terkadang sebahagian mereka berkolaborasi, berkomplot, ya, di dalam hal ini, di mana ada seseorang yang pura-pura dia menawar, menyebutkan kelebihan barang, sementara di sekitarnya sudah ada calon-calon pembeli, ya. Demikian, dia menawar barang tersebut bahkan dengan tawaran yang tinggi, ya, sembari dia sendiri yang menyebutkan, ya, tentang kelebihan-kelebihan barang tersebut, padahal sang penjual, ya, barangkali tidak menyebutkannya. Dan dia, yaitu orang ini yang menawar dengan harga yang tinggi, menyebutkan kelebihan barang, ini tidak bermaksud untuk membeli. Dia hanya ingin memberikan kesan kepada calon pembeli bahwasanya barang ini adalah mahal, barang ini adalah bagus, ya. Dan dia memotivasi orang-orang sekitar untuk membeli tanpa dia bermaksud untuk membeli, demikian, ya. Nah, ini disebut dengan najas, tindakan najas. Dan tentunya
kerugian ini akan terjadi pada pihak calon pembeli. Kalau jadi beli, maka ini akan dia mengalami rugi. Di mana awalnya dia tidak ingin beli, kemudian dia pun beli. Kemudian berikutnya adalah kualitas barang tidak seperti yang diungkapkan, ya. Kualitas barang tidak seperti yang diungkapkan. Nah, di sini akhirnya ya terjadilah kerugian pada pembeli. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya terlarang ya karena merugikan. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, jangan saling membenci. Ya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya mestinya saling mencintai, ya. Muslim satu dengan muslim yang lainnya mereka saling mencintai, ya, bukan saling membenci, ya. Bukan saling ya tidak suka satu dengan yang lainnya, namun ya tuntutannya sebaliknya, yaitu saling mencintai, bahkan mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dalam hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu, bahkan ini berulang, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dilarang kita saling, kaum muslimin satu dengan yang dilarang untuk saling membelakangi, yaitu ya menghindari saudara. Larangan untuk menghindari saudara, ya, tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, ya, memboikot saudara satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, yaitu melakukan boikot satu dengan yang lainnya. Kemudian larangan berikutnya, dan ini adalah hak seorang muslim, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah sebagian kalian menjual atau menjual belikan di atas penjualan atau jual beli saudaranya, sebagian yang lainnya, ya. Ketika saudaranya sudah membeli barang, ya, maka jangan dibatalkan, ya, jangan dibatalkan penjualan tersebut, ya. Demikian pula jangan ya membatalkan pembelian dari saudaranya tersebut, ya. Ya, contohnya apabila seseorang yang ingin membatalkan penjualan saudaranya, ya, ketika contohnya ada seorang penjual yang sudah menjual pakaian kepada saudaranya, kepada muslim yang lainnya, ya. Nah, kemudian seseorang ini datang menemui sang penjual, sementara sang pembeli tadi sudah menerima barang, bahkan sang penjual sudah mendapatkan uang, namun permasalahannya ini masih di majelis akad, ya, atau masih dalam khiyar syarat, yaitu khiyar hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan waktu, tenggang waktu yang disepakati. Demikian. Lalu datang seseorang ini membatalkan, ya, dengan penawaran, dia menawarkan pembelian dengan harga yang lebih tinggi daripada ya penjualannya dengan seorang muslim yang lainnya. Maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Seperti itu. Itu penjualan di atas, ya, penjualan, yaitu penjualan di atas penjualan saudaranya. Pembelian di atas pembelian saudaranya adalah contohnya seperti seseorang yang baru saja membeli barang, ya, membeli barang dari saudara muslim yang lainnya, demikian. Dan ini masih di majelis akad dan sangat bisa untuk dibatalkan jual belinya. Lalu tiba-tiba dia datang dengan menawarkan barang, ya, bahkan dia memberikan penawaran dengan harga yang lebih murah kepada orang yang sudah membeli, dengan mengatakan, mengapa kamu membeli dari barang itu dari ya si fulan tersebut, ya, itu harganya mahal, beli dariku, ya, barangku lebih murah harganya, seperti itu. Lalu sang pembeli tadi akhirnya dia membatalkan, ya, pembelian dari saudaranya, lalu dia beralih kepada orang tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk
ya pembelian ya di atas ya atau penjualan jual beli di atas ya jual beli saudaranya. Tidak boleh para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai sebahagian atau contoh satu bentuk contoh dari penjual belian di atas penjual belian saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya Rasulullah SAW mengakhiri atau menutup larangan-larangan tersebut. Kenapa larangan-larangan tersebut? Ya disampaikan oleh Nabi SAW. Larangan untuk berlaku hasad, larangan untuk melakukan najas, ya, larangan untuk melakukan ya mengumbar kebencian, ya, kemudian saling membelakangi, saling memboikot, begitu juga ya larangan penjualan di atas penjualan saudaranya atau pembelian di atas pembelian saudaranya. Ini fungsinya adalah untuk menjaga hak persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi SAW. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Bir Wasilah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan untuk berburuk sangka, ya, larangan berburuk sangka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan buruk sangka itu merupakan ya perkataan yang paling dusta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian ya prasangka itu, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta, yaitu buruk sangka. Berburuk sangka kepada saudara, ya, ini merupakan bentuk dosa, ya, merupakan bentuk dosa, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak sesama saudara. Demikian pula ya Rasulullah mengkategorikan ini sebagai perkataan yang paling dusta. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya apabila hal ini diungkapkan, ya buruk sangka ini ketika diungkapkan dia, maka jadilah dia perkataan yang paling dusta. Ya, bagaimana tidak? Ya, prasangka itu mestinya dibuktikan. Ya, jangan dia menduga-duga. Karena hukum asal seorang muslim dia adalah baik. Hukum asal seorang muslim dia adalah ya terjaga ya dalam kondisi baik, dalam kondisi keimanannya dan keislamannya. Seperti itu. Maka janganlah seseorang itu dia menggeser hukum asal ini, kecuali apabila dia mendatangkan buktinya. Nah, kalau seseorang melakukan prasangka yang buruk kepada saudaranya, maka tentunya dia telah melakukan penggeseran ya atau perubahan hukum asal ini ya kepada hal yang di luar dari hukum asal, dan itu tanpa bukti, ya. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengkategorikan ini sebagai akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta, yaitu ungkapan buruk sangka yang dinyatakan dan tanpa dibuktikan, maka itu adalah perkataan yang paling dusta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba-hamba muslim dan muslimah, hamba-hamba yang mukmin dan mukminah, yang sesungguhnya, yang hakiki, yang memenuhi karakter orang-orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala
kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kita akan lanjutkan penyampaian materi insyaallah taala di waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung, silahkan telepon nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34 atau di nomor yang sama bisa diarahkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp ke nomor yang sama lewat tulisan tentunya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita buka sesi soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya seorang single mom, maksudnya adalah ibu yang single, yang punya 2 anak. Berarti ini janda punya 2 anak. Saat ini saya tinggal bersama orang tua, tapi di sini lingkungan awam dan keluarga sendiri juga masih menjaga tradisi nenek moyang seperti banyak melakukan kegiatan-kegiatan kebid'ahan. Belum lagi lingkungan bagi anak-anak juga luar biasa rusaknya di sini, Ustaz. Saya sedih sekali, Ustaz. Saya sudah bersikap tegas ke anak, tapi makin saya larang, anak makin berontak juga. Saya merasa bersalah. Pertanyaan saya, bolehkah saya hijrah tapi hanya modal nekat saja dengan membawa 2 anak saya? Jadi saya ingin hijrah ke tempat paman saya, yaitu adik kandung ibu saya. Masih mahram kan? Tapi dia juga masih susah ekonominya. Rencana saya nanti minta dicarikan kontrakan dengan dekat paman saya tersebut. Tapi kalaupun sekarang punya uang, paling hanya cukup untuk bayar 1 bulan saja. Selanjutnya saya tidak tahu. Belum untuk kebutuhan sehari-harinya. Apa saya nekat saja, Ustadz, dengan berharap kepada Allah agar Allah membantu saya. Saya minta nasihat teman, dia bilang nekat nggak nekat, yang penting hijrah karena Allah. Maksudnya apa ketika saya nekat hijrah tapi saya masih pikirkan bagaimana dengan anak-anak yang mereka nanti akan luntang-lantung, belum jelas nasibnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada saudari kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi beliau ini untuk bisa mendapatkan kelapangan dan kemudahan untuk mendidik anak-anak yang saleh dan salihah. Baik, yang pertama sekali saya nasihatkan bagi diri saya pribadi dan sang penanya untuk bersabar terhadap apa saja ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bersabar ya. Bersabar itu ada 3. Pertama, bersabar di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersabar dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah bersabar di atas musibah-musibah yang menimpa. Baik, sabarkan diri, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah lanjutkan ketakwaan, bahkan tingkatkan ketakwaan kepada Allah ya.
yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, bahkan rizki, bahkan jalan keluar, kemudahan dari setiap masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuannya, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadikan solusi baginya, jalan keluar baginya. Dan Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka. Jadi takwa seperti itu. Dalam ayat yang lain, dalam surah At-Talaq juga, ya, ayat 4 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua perintah-perintah Allah semampunya, menjauhi larangan-larangan Allah semuanya, maka Allah jadikan ya kemudahan dari setiap urusannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dia ya. Ini yang nasihat kedua. Ini saya nasihatkan diri saya pribadi, demikian pula ya sang penanya. Berikutnya bisa jadi ada solusi juga, solusi yang lainnya. Yang ini barangkali bagi saya ini yang tampak nyata untuk bisa diberikan, ya. Yaitu segera menikah, ya, segera menikah dengan laki-laki yang bersedia untuk bisa menerima kondisi janda dan 2 anak, ya, seperti itu, yang mengayomi ya janda, demikian pula 2 anaknya. Nah, ini barangkali yang solusi yang sangat cepat, ya, solusi yang sangat cepat yaitu menikah, ya, tentunya dengan laki-laki yang bersedia ya untuk menerima kondisi janda, demikian pula 2 anak seperti ini, ya, seperti itu. Bahkan jangan sungkan kalau seandainya pun maaf, saya katakan maaf 1000 maaf, andaikan pun seandainya ya itu dijadikan istri yang kedua atau yang ketiga, ya, oleh laki-laki tersebut, yang tentunya laki-laki tersebut ya dipilih untuk menjadi suami atas dasar ketakwaannya, atas dasar ya kesolehannya. Nah, karena itu insya Allah Ta'ala akan mendorongnya untuk berlaku baik dengan para istri-istrinya, ya, berlaku adil terhadap istri-istrinya, demikian seperti itu. Ini barangkali yang sangat bisa mudah untuk bisa dilakukan, ya, seperti itu. Jadi tidak mesti pula ya menikah dengan seorang laki-laki yang monogami. Ini sulit ya, apalagi dalam kondisi janda kemudian bawa 2 anak, punya 2 anak, demikian. Maka andaikan ada ya laki-laki yang bersedia dengan kebaikan hatinya, dengan kelapangan dadanya, dia bersedia untuk menerima kondisi janda demikian, mau merawat anak-anak, ya, menanggung anak-anak dari si janda tersebut, maka ini kelebihan. Nah, seperti itu, ya. Dan jangan lupa yang terakhir meminta, ya. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, agar bisa dilepaskan dari kondisi seperti ini. Hijrah dengan nekat memang insya Allah Ta'ala pasti ada solusi. Permasalahannya adalah, ya, permasalahannya itu juga harus dengan perhitungan, ya, dengan perhitungan, ya, jangan asal-asalan supaya nanti ya tidak memberikan dampak yang buruk berikutnya. Nah, seperti itu, ya. Kalau saat ini mungkin dengan orang tua terpenuhi kebutuhan, ya, pakannya atau makannya, namun begitu hijrah mungkin malah kekurangan, ya, seperti itu. Maka perlu diketahui bahwasanya seorang wanita itu ditanggung oleh walinya, yaitu orang tuanya, ya, kecuali bila dia punya suami, ya. Kalau tidak ada orang tua maka
keluarga darinya, seperti contohnya pamannya, kakeknya, demikian pula ya saudara-saudara kandungnya, demikian. Nah, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik bagi sang penanya. Demikian pula kaum muslimin yang mendapatkan ya kesusahan, kesulitan dan hambatan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita mentakwil mimpi? Apakah arti mimpi sholat Jumat dan BAB di masjid sebelum sholat Jumat? Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mentakwil mimpi boleh saja, asalkan jangan dengan takwilan yang lepas kontrol dari aturan syar'i, apalagi ditambah dengan ya hal-hal yang ini merupakan pelanggaran syar'i, jelas dia pelanggaran syar'i ya. Tapi andaikan ingin diabaikan ya, maka pun insyaallah taala tidak mengapa ya, tidak perlu dipedulikan ya, seperti itu. Mentakwil mimpi ya, ini tidak masalah insyaallah ta'ala bila ditakwilkan dengan takwil yang baik dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Hanya saja saya perlu sampaikan, mimpi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah mimpi dari Allah dan pada umumnya adalah semuanya baik. Kemudian yang kedua mimpi dari syaitan dan semuanya pada umumnya adalah buruk, demikian. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang disebut dengan hadithun nafsi, yaitu keinginan hati yang tertunda dan ini begitu dominan sebelum tidur, lalu itu terbawa mimpi yang disebut dengan bunga mimpi. Nah, seperti itu. Yang jelas mimpi apabila itu diceritakan maka dia bisa jadi terjadi. Ya, mimpi itu apabila diceritakan bisa jadi itu akan terjadi. Oleh karenanya, bila mimpi itu merupakan kebaikan, maka silakan diceritakan, ya. Namun apabila mimpi itu adalah keburukan, maka sebaiknya ditahan dan tak usah diceritakan, abaikan saja. Itu kalau mimpi itu keburukan, bisa jadi ya itu merupakan gangguan syaitan yang syaitan ingin menyakiti ya hamba tersebut dalam kehidupannya lewat mimpinya, ya seperti itu. Maka tidak perlu diceritakan kalau dia merupakan keburukan. Mimpi-mimpi yang indah maka ceritakan, ya. Adapun mimpi-mimpi yang buruk maka tidak usah diceritakan. Nah, seperti itu, ya. Adapun mimpi salat Jumat lalu BAB sebelum salat Jumat, wallahu taala alam, ya mungkin ini kebelet saja ya. Saya katakan hanya ini ya, kebelet saja mungkin ya. Jadi ini bisa jadi hanya bunga tidur, ya tidak usah dipusingkan apa arti mimpi seperti ini, abaikan saja, tidak ada pentingnya. Tapi kalau kita katakan, ya mimpi salat Jumat, ya alhamdulillah, berarti ini kebaikan, ya mudah-mudahan kalau saya ingin takwilkan, saya takwilkan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang menjaga ketaatan, di antaranya adalah salat Jumat. Nah, seperti itu. Adapun BAB sebelum salat Jumat, ya ini orang kebelet, ya tidak apa-apa kalau mau BAB ya. Silahkan ya. Tidak masalah. Tidak usah dipusingkan seperti itu.
Jangan jadikan mimpi itu sebagai tolak ukur untuk kita berbuat, jangan. Hanya saja koridornya atau aturannya, kalau kebaikan silahkan ceritakan, kalau keburukan jangan diceritakan, ya, ditahan, karena bisa jadi terjadi. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khairah. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ketika sholat 2 rakaat hanya 1 tasyahud, duduknya tawarruk ataukah iftirosh? Seperti contohnya sholat subuh. Sikap saya gimana Ustadz ketika ada orang lain yang meminta saya untuk duduk tawarruk? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan semangat dalam menuntut ilmu kepada sang penanya, demikian pula kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ulama mereka berbeda pendapat ya tentang salat yang memiliki cuma 1 tasyahud saja. Ya, tidak ada 2 tasyahud, tapi 1 tasyahud saja. Baik itu dia 1 rakaat seperti contohnya adalah salat sunat, salat witir, ya, atau 3 rakaat, ya, atau 2 rakaat seperti salat subuh, atau salat sunat yang lainnya yang berjumlah 2 rakaat, atau yang 3 rakaat, ya, yang 1 tasyahud saja. Yang jelas, ya, para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang posisi duduk di dalam salat-salat yang memiliki 1 tasyahud saja, demikian, ya. Di antara pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ya duduknya adalah tawarruk. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan orang-orang yang berpendapat seperti beliau, sependapat dengan beliau, demikian, ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan duduknya adalah ya iftirosh, demikian. Tawarruk itu duduknya ngelesot, ya. Kalau iftirosh duduknya adalah ya menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri, itu iftirosh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, manakah pendapat yang kuat? Wallahu taala a'lam. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat luas dan lapang dan sangat ditoleransi, karena masing-masing pihak membawakan dalil-dalil yang semuanya sahih, ya. Adapun saya pribadi condong kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu di setiap kali 2 rakaat beliau ya membaca doa tasyahud lalu beliau melakukan iftirosh. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Saya condong kepada pendapat ini, ya. Jadi duduknya adalah iftirosh. Walaupun ada pendapat yang lain yang didasari dengan hadis-hadis yang lain juga, ya. Seperti contohnya hadis yang menyatakan ya setiap kali Rasulullah ya duduk di akhir sholat beliau ada duduknya tawarruk. Hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW duduk di akhir sholat, dia adalah duduknya tawarruk, demikian. Sehingga Imam Syafi'i menjadikan hadis-hadis seperti ini sebagai penguat dari pendapat beliau yang mengharuskan setiap ya sholat yang duduk terakhirnya itu haruslah dengan tawarruk, yaitu duduknya ngelesot, yaitu bokong kita menduduki lantai tempat kita sholat, demikian. Nah, seperti itu. Jadi lalu bagaimana apabila ada orang yang meminta kepada kita agar melakukan dengan duduk yang berbeda dengan pendapat asal kita? Maka bisa dilakukan dengan penjelasan yang ini memberikan edukasi kepadanya, penjelasan kepadanya, agar dia tidak kaku di dalam berpendapat. Nah, seperti itu. Lebih-lebih ini pendapat
semuanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi barangkali yang bisa dilakukan ya untuk atau yang ditujukan kepada orang yang memaksakan pendapatnya harus duduk tawarruk, padahal ini duduknya iftiros bagi sang penanya karena ini pendapat yang kuat baginya, maka hal yang bisa dilakukan adalah mengirimkan artikel, baik itu dia dengan artikel yang tertulis di kertas yang sudah di print atau sudah difotokopikan, atau dengan tulisan yang sekarang alhamdulillah banyak media sosial, diantaranya adalah WA, ya, Facebook dan seterusnya. Dicari permasalahan tentang duduk, posisi duduk, ya, bagi salat-salat yang hanya ada satu tasyahudnya, itu di-sharekan, ya, dibagikan kepada orang tersebut, lalu agar dia membaca. Nah, di sini akan muncul toleransi, ya, di mana tidak perlu ya memaksakan pendapat di dalam permasalahan-permasalahan yang ini permasalahan ijtihadiyah, yaitu permasalahan yang dibutuhkan lapang dada dan toleransi di dalamnya, seperti itu. Dan diharapkan dari tindakan ini, yaitu meng-share tulisan seperti ini, dia akan berlapang dada, ya, tidak kaku di dalam beramal ibadah. Wallahu ta'ala a'lam, seperti itu. Wa fik barakallah. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, maaf mengganggu. Ya, boleh bertanya bagaimana menjaga adab kepada orang tua yang beda penampilannya atau beda pandangannya, agar tidak menjadikan diri kita sombong dan menjaga diri dari sifat munafik, dan bagaimana cara terbaik mengontrol diri dari kuatnya nafsu yang sering muncul di malam hari untuk melakukan tindakan maksiat. Saya benar takut dengan azab Allah, Ustaz. Saya takut kembali ke lingkaran maksiat dan dijadikan golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. 3 minggu ini saya hentikan, namun setiap malam saya gelisah dikala mau tidur, ya, karena harus berontak dengan hawa nafsu. Saya juga sudah banyak lupa huruf Al-Quran untuk mengaji. Apakah ada solusi untuk masalah saya ini? Afwan Ustaz, mungkin kata-kata saya kurang layak. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap terhadap orang yang beda penampilan atau beda pandangan terhadap kita adalah kita memandangnya sebagai saudara kita, tentunya, ya, yang kita ingin berbagi kebaikan kepadanya. Seperti itu. Jangan memandang kita lebih tinggi dan lebih utama dari dirinya. Ketahuilah di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan kemuliaan itu dinilai dari ketakwaan, dan belum tentu, ya, kita itu takwa di sisi Allah, ya, dengan nilai yang lebih ketimbang saudara kita tersebut. Bisa jadi ada hal yang membuat dia lebih bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Baik, ya, ini dia. Jadi andaikan pun kita telah mampu untuk melakukan sunnah Nabi SAW, andai pun kita telah, ya, mampu untuk memelihara jenggot, tatkala kita mampu juga untuk memakai pakaian menutup aurat, ya, memakai cadar bagi perempuan, ya, maka jangan kita sombong dengan, ya, saudara dan saudari kita yang belum bisa melakukannya. Apabila kita telah mampu untuk, ya, menaikkan pakaian kita untuk tidak menutup mata kaki bagi laki-laki, ya, maka jangan kita sombong dengan orang yang isbal demikian, ya. Bahkan yang muncul adalah karena tadi sifat kita adalah ingin berbagi kebaikan dengan saudara kita, adalah kasihan dengannya.
bukan merasa sombong tinggi di hadapannya, bukan, ya. Tapi kita malah membantu dia, ya, dengan tulus kita menyampaikan nasihat itu kepadanya, bukan merasa sombong dan tinggi, ya, di hadapannya. Nah, seperti itu. Bisa jadi dia punya amalan yang lain yang ternyata dengan itu Allah ridho kepadanya, lalu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, kita yang telah melakukan sunnah seperti ini, ternyata kita jatuh kepada dosa kesombongan. Al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nasi. Al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Betul, kita kebenaran tidak kita tolak, tapi kita meremehkan manusia, merendahkan manusia. Itu sombong. Pada Rasul mengatakan, ya, tidak akan masuk surga, ya, siapa saja yang memiliki sebesar biji dzarrah dari kesombongan tersebut. Demikian, ya. Oleh karenanya, ya, kita senantiasa berlindung kepada Allah dari sifat sombong, ya, demikian, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya pahami dari pertanyaan ini, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan maksiat yang ditawarkan oleh syaitan di malam hari. Saya lihat wallahu taala alam, ini dikarenakan mungkin adanya kesendirian bagi diri sang penanya ini, ya. Jadi memang sendiri itu sangat mungkin untuk jatuh kepada dosa, ya. Maka saya sarankan, saya tidak tahu apakah sang penanya ini laki-laki ataupun perempuan, ya. Namun saya sarankan untuk menikah. Saya sarankan untuk menikah. Karena menikah ini, ya, akan menghalangi kita dari berbagai keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, bahkan menyibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ya, menikah. Kalau kita sebagai seorang, ya, suami, kita akan sibuk untuk mengurus istri, dan itu merupakan kebaikan. Kita sibuk, ya, untuk memenuhi hak-hak anak apabila ada anak-anak muncul. Begitu juga seorang istri pun demikian, dia akan sibuk melayani suami, dan itu kebaikan, ya. Tersibukkan dengan hal-hal yang baik dalam pernikahan tersebut. Kalaulah tidak memenuhi hak Allah, maka memenuhi hak pasangan. Kalau tidak, memenuhi hak anak-anak. Nah, seperti itu, ya, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dan kita tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, demikian. Namun apabila memang tidak ada pasangan, nah ini jadi masalah memang, ya. Ya, makanya orang yang nggak punya pasangan itu miskin, dia miskin hidupnya, hampa hidupnya, ya. Maka segera berpasangan, menikahlah, coba, ya, menikah. Insya Allah Ta'ala kalau ada pasangan, maaf, ya, kalau ada pasangan tentunya nggak akan sibuk dengan tawaran-tawaran dari iblis seperti ini atau setan seperti ini. Ya, kalau di malam hari kan bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, bahkan bisa, maaf, memadu kasih. Yang terjadi setelah hubungan badan, katakanlah seperti itu, setelah memadu kasih, istirahat, jadi nggak ada, ya, peluang untuk bisa melakukan hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Kalau terkait dengan syahwat seksual sudah terpenuhi, sudah selesai. Dan setelah melakukan itu yang ada hanyalah, ya, kebutuhan istirahat, akhirnya tidur. Nah, seperti itu. Mendapatkan pahala, ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi SAW, ya. Pada hubungan intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekah di sana. Lihat itu. Jadi terhitung sedekah, demikian, ya. Nanti di siang hari bagi suami akan mencari nafkah, itu juga terhitung pahala, demikian. Memenuhi hak istri di waktu berikutnya, ini terus, ya, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan. Jadi kita tersibukkan dengan kebaikan dan kebaikan. Kalau dalam kondisi kesendirian, ya, maka itu seperti ungkapan pepatah Arab yang mengatakan, atau ada hadis yang mengatakan demikian, yaitu bagaikan, ya, anak domba dalam kesendirian yang diintai oleh serigala. Nah, seperti itu. Nah, ini bahaya, ya. Itulah kalau sendiri, memang miskin sendiri itu, ya. Sedih itu sendiri, ya. Oleh karenanya segera menikah, barangkali mudah-mudahan ini menjadi solusi pula. Ya, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini akhir dari perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun
Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana kita sekitar 2,9 sekian miliar rupiah. Maka silakan berdonasi ya, untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Kirimkan, salurkan sebagian harta Anda ya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa mendapatkan informasi seperti ini. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.